Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Andriani Zakaria, mahasiswi Magister Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di video kali ini aku akan share tentang seputar corona serta cara mengatasinya. Saksikan terus videonya. Check it out. Pertama, kita harus mengetahui awal mula virus corona. Kemudian, bagaimana penyebaran virus corona, serta bagaimana antisipasi meluasnya virus corona. Jadi teman-teman, kali ini aku akan mencari info melalui WhatsApp dari Kominfo dengan cara mengesave nomor dari Kominfo dengan nomor 081133399000. Jadi di sini ada akun resmi Kominfo mengenai COVID-19. Pertama-tama, aku akan ketik huruf B. Kemudian Kominfo akan menginformasikan tentang apa itu COVID-19. Jadi COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019 yang lalu. Situasi virus corona pada tanggal 4 Juni 2020 secara global tersebar di 216 negara atau kawasan dengan kasus terkonfirmasi sebesar 6.416.828 dan dengan angka kematian sebesar 382.867. Di Indonesia, positif corona pada tanggal 4 Juni 2020 sebesar 28.818 dengan total pasien sembuh sebesar 8.892 dan pasien meninggal sejumlah 1.721. Gejala COVID-19 yang umum adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Ada juga yang mengalami rasa nyeri dan sakit hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare. Bahkan ada juga yang tidak merasakan apa-apa seperti orang sehat. Jika kamu pernah berdekatan dengan orang yang memiliki gejala COVID-19 atau bepergian ke tempat terjangkiti, laporkan ke puskesmas terdekat dan lakukan monitoring mandiri. Bila dalam 1 hingga 14 hari kemudian mengalami gejala, lakukanlah isolasi diri. Mengapa harus seperti itu? Karena orang yang merasa sehat pun bisa saja sedang terkena COVID-19. Kita semua harus tinggal di rumah, bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Kenapa hal tersebut perlu dilakukan? Tentunya untuk mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Dari rumah, kamu bisa hubungi 119. Untuk bantuan lebih lanjut, kalau kondisi memburuk seperti sesak nafas, kontaklah rumah sakit rujukan dan segera periksakan diri. Selain itu, cara mengatasi COVID-19 dengan cara tunjukkan aksimu, lindungi diri, lindungi sesama. Kira-kira apa aksi nyata yang dapat kamu lakukan? Yang pertama, tetaplah berada di rumah, bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Kedua, jika terpaksa keluar rumah karena kebutuhan penting, pakailah masker kain, selalu jaga jarak minimal 1 meter, bahkan 2 meter dengan orang di sekeliling kita, dan seringlah cuci tangan pakai sabun atau cairan pembersih tangan dengan minimal alkohol 60%. Ketiga, jangan kontak langsung dengan gejala COVID-19. Lakukanlah komunikasi melalui telepon, chat, atau video call. Keempat, hindari kerumunan. Kelima, jangan sentuh mata, hidung, dan mulut. Keenam, selalu cuci tangan pakai sabun dan air mengalir sebelum makan dan menyiapkan makanan, setelah dari toilet, setelah memegang binatang, dan sehabis bepergian.
Ketujuh, ketika batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan siku terlipat atau tisu. Buang langsung tisu ke tempat sampah setelah digunakan. Kedelapan, beritahu petugas kesehatan jika kamu mengalami gejala, pernah kontak erat dengan orang bergejala atau bepergian ke wilayah terjangkit COVID-19. Kesembilan, jika petugas kesehatan menyatakan kamu harus isolasi diri, maka patuhi agar lekas sembuh dan tidak menulari orang lain. Kesepuluh, bersikaplah terbuka tentang statusmu pada orang lain di sekitar. Ini merupakan bentuk nyata kepedulianmu pada diri sendiri dan sesama. Adapun hal yang bisa kamu lakukan untuk melindungi orang-orang terdekatmu dari COVID-19, yaitu: pertama, bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Kedua, jaga jarak minimal 1-2 meter dengan siapapun di sekitarmu. Ketiga, saat kamu batuk atau bersin, menjauh dan tutup mulut serta hidung kamu dengan tisu, sapu tangan, atau lipatan siku. Segera buang tisu yang telah kamu pakai ke tempat sampah. Keempat, kalau kamu demam, batuk, atau tidak enak badan, pakailah masker. Jangan lupa ikuti cara pakai masker yang benar ya. Kelima, jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, pakailah masker kain. Jangan lupa cuci masker kain setiap hari. Keenam, jangan pernah meludah sembarangan. Ketujuh, sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Kedelapan, segera hubungi call center 119 atau rumah sakit rujukan bila orang terdekatmu mengalami gejala COVID-19. Jadi, semua orang harus dan wajib menggunakan masker kain jika terpaksa beraktivitas di luar rumah. Kamu bisa menggunakan masker kain 3 lapis yang dapat dicuci dan digunakan berkali-kali agar masker bedah dan N95 yang sekali pakai bisa ditujukan untuk petugas medis. Jangan lupa untuk mencuci masker kain menggunakan air sabun agar tetap bersih. Penggunaan masker yang keliru justru meningkatkan risiko penularan. Jangan sentuh atau buka tutup masker saat digunakan. Tetap jaga jarak minimal 1 meter dengan siapapun. Jangan sentuh wajah dan cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Selain itu, juga dilakukan rapid test atau tes cepat COVID-19 yang bertujuan untuk mendeteksi kasus secara dini sehingga pemerintah dapat menyusun dan melakukan tindakan yang tepat untuk menghentikan penyebaran virus corona. Tidak semua orang perlu mengikuti rapid test atau tes cepat, hanya mereka yang direkomendasikan oleh petugas kesehatan yang perlu menjalaninya. Sekian video dari Corona, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.